Berikutnya Pak Kiai ada pertanyaan dari ibu-ibu ini barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Pertanyaannya, apakah wanita yang berhalangan atau haid boleh ikut mengantar jenazah atau ziarah kubur? Terima kasih. Jadi pada dasarnya perempuan tidak disunatkan sebenarnya Pak ya. Tidak ada kesunatan perempuan itu mengantar jenazah sampai ke kuburan itu. Secara fikih iya Pak. Terlebih-lebih dalam masa keadaan haid dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada kesunatan yang makanya fardu kifayah kaitan tadi adalah sebenarnya yang terkena hukum itu bukan perempuan tetapi adalah laki-laki, terkecuali kaitannya dengan masalah memandikan, kaitannya dengan masalah aurat ataupun mahramnya ya. Tetapi kalau kaitannya dengan masalah apalagi mengantar ke masjid, perempuan itu tidak disunatkan. Tidak ada kesunatan bagi perempuan untuk mengantarkan jenazah. Bahkan bisa jadi menjadi makruh, bisa menjadi haram. Keharaman atau kemakruhan itu adalah ketika nanti justru mengingatkan kesedihan, menambah kesedihan perempuan itu ataupun sampai menimbulkan rasa tidak relanya dirinya akan si mayit itu sendiri, malah menjadi haram. Maka malah sebaiknya Pak sebaiknya ketika ada yang meninggal keluarga, meskipun itu istri ataupun orang tuanya, malah sebaiknya di rumah saja, tidak perlu mengikut mengantar ke makam. Berikutnya Pak Kiai, ini pertanyaannya, agak kabur ini. Kalau sholat gaib itu wajib tidak perempuan melakukannya? Jadi pada dasarnya asal mulanya bakasannya tadi Bu ya, ketika ada orang meninggal itu ada fardu kifayah, itu asal mulanya Bu ya. Jadi baik goib ataupun hadir ya, kalau memang belum ada yang mensolati, berarti sholatnya tidak masih dalam kategori wajib tadi. Tetapi kalau sudah ada yang melakukan menjadi sunat itu ya. Jadi ketika belum ada yang mensolati, baik itu mayit itu adalah mayit goib ataupun mayit hadir, maka dia mensolatinya itu statusnya wajib fardu kifayah. Tetapi kalau sudah ada yang mensolati, maka hukumnya sunat. Selanjutnya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Semoga Pak Kiai selalu diberi kesehatan. Ini saya mau bertanya, kalau kita ada kawan yang meninggal, kita buka mukenanya, bacanya apa ya Pak Kiai? Tolong bacaannya Pak Kiai. Terima kasih. Ya, yang kami tahu itu adalah bukan ketika membuka ya. Tadi adalah kesunatan secara umum. Ketika menyentuh mayit, itu sunat membaca tadi Bismillah ala millati Rasulillah. Ya begitu juga nanti istilah ketika orang itu memandikan, ketika orang itu mengkafani dan lain sebagainya. Ketika menyentuh mayit itu disunatkan mengucapkan Bismillah ala millati Rasulillah. Barangkali ada pertanyaan lagi. Silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan berkaitan mengenai sholat jenazah itu, ada ketentuan jumlah makmumnya? Semestinya tidak ada ketentuan bakunya, tetapi di situ adalah keutamaannya itu ya. Yang ada dalam
dalam hadis itu keutamaannya. Jadi keutamaannya itu Nabi menggambarkan adalah ada hitungan, nanti dalam 40 orang kalau memang sekiranya hitungan. Tetapi kalau tidak sampai ke hitungan itu disunatkan Nabi adalah dijadikan 3 shaf, 3 baris. Itu yang digambarkan Nabi. Tetapi kalau apa jangan kemudian tadi apa harus itu enggak keutamaannya. Ya. Bagi pakai ini kan kita cerita soal jenazah pakai dalam kematian, coba dalam menghadapi kematian itu ada tanda-tanda kematian dipakai. Kalau kita mau mati itu ada tanda-tanda kematian dipakai. Ya sebenarnya ada. Ada tanda-tanda kematian itu ada. Di antaranya ketika hidup itu semakin kita nampak besar, sambung beku, kemudian mata semakin cekung, itu adalah di antaranya tanda-tanda bagi orang yang sakit yang istilahnya ada keadaan seperti itu tidak seperti biasanya, itu adalah di antara tanda-tanda kematian. Ya memang ada di dalam kitab Taqwaul Akbar atau apa itu ada ciri-ciri orang yang sudah mau meninggal itu ada keterangan. Ya, ayo masih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau ditanya ya, karena zaman sekarang ini kan zaman COVID. Jadi menurut kita Muslim, ya yang meninggal di mandi, di sholat, dikafanin dan dikubur. Tapi yang menurut cerita, menurut gambar, menurut film kan, perasaan saya yang meninggal itu nggak sesuai yang dilaksanakan kita sebagai umat Muslim. Ya zaman COVID ini kan, ada yang dilempar, mandi juga ada. Ya mungkin di rumah sakit nggak ada tukang mandi saya rasa. Nah jadi menurut itu gimana ya hukumnya untuk kita yang sebagai keluarga yang meninggal juga gimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kami tidak bisa menjawab secara baku Pak ya. Cuma ini kaidah ya. Kaidahnya kalau memang itu nanti bisa dikategorikan darurat seperti itu ya bisa-bisa saja, boleh-boleh saja. Kalau memang Pak ya, itu memang sudah dalam keadaan darurat. Tetapi kalau sekiranya belum darurat ya wajib dilakukannya dengan sesuai aturan yang ada ya. Jadi istilahnya kalau memang dalam keadaan yang darurat, benar-benar darurat ya, ad-darurat tubibul maqdurat. Jadi darurat itu ya pokoknya sebisanya yang dilakukan kalau memang darurat. Tetapi kalau tidak sampai darurat ya sepertinya tetap saja wajib sesuai aturan. Cuma ya secara garis besar kami belum begitu yakin kalau sudah sampai darurat. Ya sama dengan sholat di masjid itu sendiri lah. Jadi sholat di masjid itu istilahnya dilapangkan, misalnya ini terus protokol istilahnya ya, harus dilapangkan seperti itu. Kalau memang keadaannya sudah darurat, yang seperti itu ya tidak sudah mendapatkan keutamaan sholat karena darurat. Tetapi kalau belum darurat ya memang menghilangkan keutamaannya sholat. Tidak ada masalah apa-apa kemudian dimasalah-masalahkan. Jadi mungkin itu Pak ya. Kami tidak tahu jawaban pasti kaitannya dengan permasalahan itu. Cuma kaidahnya kalau memang permasalahan itu sudah sampai ke taraf daruratnya, ya memang itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau belum sampai darurat ya sebenarnya tetap wajib melaksanakan sesuai dengan aturan syariatnya. Pakai satu lagi pakai. Nah, nanti waktu pelepasan jenazah itu kan dibilang bagi ahli waris bila si mayat ada pungutan bagiannya gitu kan agar menemui si ahli waris bagiannya. Pada saat itu kan si mayat sudah dikuburkan bagiannya gitu kan bagiannya kan. Jadi kan ahli warisnya membayar utangnya besok atau lusa bagiannya. Apakah si mayat itu mati membawa utang bagiannya? Terima kasih bagiannya. Apa Pak? Mati membawa utang. Buyutan. Ini Pak Kiai kan waktu mau pelepasan jenazah itu Pak Kiai kan sering dibilang seandainya semasa itu almarhum mempunyai hutang piutang diharap menghubungi ahli waris Pak Kiai. Setelah itu kan ahli waris membayarnya besok atau lusa
Pak Kiai, apakah si mayit mati sudah membawa hutang Pak Kiai? Terima kasih. Jadi istilahnya hutang sebelum dibayar kan masih tanggungan, sampai ke akhirat tetap masih menjadi tanggung. Jadi adalah selama hutang itu belum diselesaikan, ya sampai kapanpun masih menjadi tanggungannya, menjadi tanggungan orang itu sendiri. Terlebih-lebih kalau memang kenyataannya adalah bisa membayar kemudian tidak dibayar kan itu. Makanya istilahnya waktu pemberangkatan itu istilah seperti itu sebenarnya bukan ahli waris yang menyelesaikan, Pak ya. Ini syariatnya loh. Bukan ahli warisnya yang menyelesaikan, tetapi ahli waris harta peninggalan si mayit belum boleh dibagi jadi warisan sebelum hutang mayit itu diselesaikan dulu gitu. Ini malah yang bakunya fikih demikian, Pak. Jadi adalah ketika mayit mempunyai hutang, itu semestinya adalah harta peninggalan si mayit ini belum sah dibagi menjadi warisan sebelum hutangnya mayit diselesaikan terlebih dahulu. Makanya di dalam faraid itu sebenarnya adalah ada tiga hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta itu dibagi. Yang pertama hutang apabila dia mempunyai hutang. Yang kedua wasiat kalau dia mempunyai wasiat. Yang ketiga adalah semua ongkos yang digunakan untuk pengurusan jenazah itu ya sebenarnya diambil dari tirkah mayit itu sendiri. Makanya tadi ketika ada tirkah pengurusannya, lafifnya harus 3. Karena memang aturan secara syariatnya itu adalah tadi tajhizul mayit itu ya dari tirkah. Nah, sebelum itu diselesaikan, 3 hal ini diselesaikan, semestinya harta mayit belum boleh dibagi belum boleh waris. Kalau tidak punya harta, utang cuma punya utang. Itu bawaan lah. Karena secara syariat itu sendiri saja, ketika orang itu masih hidup, itu Allah menggambarkan dalam sebuah ayat adalah wa in kana du usratun fa nadhiratun ila maisarah. Ketika orang yang mempunyai hutang itu sudah sampai waktu yang ditentukan, memang kenyataannya tidak bisa membayar, itu orang yang menghutangi wajib memberi tempo lah. Itu orang itu masih hidup gitu ya. Kalau sudah mati ya wallahu alam. Makanya kisah hadis Nabi adalah Nabi ketika mau mensolati mayit kemudian tanya hutang. Itu maksudnya bukannya Nabi tidak mau mensolati, tapi Nabi mau menyelesaikan hutangnya. Cuma persepsi orang beda, Pak ya. Jadi ketika ada hadis Nabi yang menceritakan ada salah satu sahabat, ketika Nabi mau mensolati tanya dulu kepada ahli warisnya punya hutang atau itu maksudnya bukannya Nabi tidak mau mensolati mayit itu, bukan, tapi Nabi mau menyelesaikan hutangnya supaya diselesaikan gitu ya. Cuma kadang-kadang orang salah persepsi, kalau orang itu tidak punya hutang jangan disolati, ini bahaya. Jadi mungkin itu, Pak ya. Makanya bisa jadi adalah baru ketika orang itu tidak mempunyai orang itu tidak mempunyai harta benda sama sekali peninggalan, keluarganya lah yang menyelesaikan. Tetapi selagi orang itu masih mempunyai harta benda peninggalan, ya penyelesaiannya ya dari harta peninggalan. Ya, masih ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai mau mencerahkan, ada di suatu daerah pada saat menjadi makmum sholat mayit itu sesudah selesai sholat itu ada diberikan amplop, dikantongkan ke setiap makmumnya. Nah itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Bahkan ada hadisnya, Pak ya. Jadi dalam sebuah hadis itu Nabi pernah bersabda adalah malam yang paling dahsyat yang dialami mayit adalah malam pertama ketika berada di alam kubur.
Karena begitu dahsyatnya waktu itu, oleh sebab itu ringankan beban mayit itu dengan sedekah. Nah, oleh sebab itu ringankanlah beban mayit itu dengan sedekah, gitu ya. Maksudnya sedekah itu adalah sedekah kemudian pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Apabila tidak ada yang disedekahkan, maka sholatlah 2 rakaat, kemudian berdoalah pahala sholat itu berikan pada mayit. Ada dasarnya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah ketika si mayit itu ahli warisnya ada yang itu yang menjadi permasalahan. Ketika salah satu ahli waris masih ada yang yatim, nah ini yang problem. Jangan diambilkan dari harta itu, gitu ya. Jadi kalau sekiranya anak yang peninggal ahli warisnya itu masih ada yang usianya belum balik, masih yatim, jangan mengambil uang dari tirkah, jangan sampai mengambil uang dari peninggalan mayit, karena itu ada haknya anak yatim. Kalau anak hak yatim maka tidak bisa digunakan, ya. Hanya itu mungkin permasalahannya yang perlu karena kalau anak yatim ini harta bendanya tidak bisa digunakan, tidak bisa tasarrufkan dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah. Namanya, oke. Ya, masih ada pertanyaan lagi dari yang lain? Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya azan tadi Pak. Jadi di tempat kami itu pernah terjadi setelah azan ada komat Pak ya. Di lapan komat di sholat itu diubah dengan kode komat di kiamat. Apa itu ada keterangan? Ya sebenarnya tidak ada keterangan. Cuma istilahnya itu ya tadi ya, hanya mengambil akliyahnya saja. Tetapi tidak ada keterangannya. Kemudian ketika sholat komat waktu itu kemudian dirubah seperti itu, tidak. Jadi adalah kalau seandainya di akliyah, tapi ya. Jadi orang yang meninggalkan kiamat sugro, kiamat kecil bagi orang itu sendiri. Jadi mungkin mengambil keterangan seperti itu, tetapi bukan keterangan secara umum. Kemudian istilahnya ketika waktu komatnya di dalam kubur harus diganti komatil kiamah, bukan. Itu tidak ada keterangannya, tidak. Cuma ini secara akliyah mungkin mengambil keterangan istilahnya adalah kiamat itu ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kiamat kubro ya kiamat jadian hanian itu semuanya alam rusak itu. Tetapi ada istilahnya kiamat sugro. Kematian itu adalah kiamat bagi orang yang meninggal itu sendiri. Kalau memang diakliyahkan, tetapi secara aturannya tidak. Secara aturan tidak ada aturan seperti itu. Nah. Ya. Masih ada lagi? Jadi asal atau iqomah itu dirubah jadi kiamat itu boleh-boleh saja. Masih ada? Ibu? Jadi mungkin menjadi problem di akhir zaman ini banyak istilahnya orang itu amaliyah ibadah itu kadang-kadang dita'akul padahal tidak serta-merta ya. Jadi tidak semua amaliyah ibadah itu harus dita'akul. Dita'akul itu maksudnya diakal. Ya seperti tadi adalah adzan itu kan panggilan adzan. Orang mati kok diadzani itu kan kajian akal. Padahal ibadah itu tidak serta-merta semua harus sesuai dengan akal. Ketika itu sudah diperintahkan, sudah dilakukan itu. Nanti tetap aja lah di akhir zaman juga banyak istilah seperti itu. Makanya istilahnya ada istilah apa?
orientalis ya. Orientalis itu adalah orang yang apa? Mengkaji agama disesuaikan dengan dengan akal. Padahal sebenarnya tidak serta-merta. Amal ibadah itu ya bisa jadi sesuai dengan akal, tetapi bisa jadi tidak sesuai dengan akal. Ketika tidak sesuai dengan akal, kaidah fikihnya adalah ta'abbud. Ta'abbud itu pokoknya mengabdikan diri kepada Allah. Pokok caranya seperti itu ya sudah dilakukan seperti itu. Tidak perlu diakal lagi. Ya, masih ada lagi? Silakan Bu RT. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya ingin bertanya, ada sebagian orang tahlilan dan baca yasin untuk menyanyi. Kemudian ada yang tidak itu baca yasin dan tahlilan tersebut. Ketika kita tanya kenapa tidak itu baca yasin dan tahlilan, katanya kalau bukan keluarganya tidak sampai kemari. Apa betul itu Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Jadi semestinya kita itu tidak perlu membahas sampai ataupun tidaknya pahala itu sendiri, Bu ya. Tetapi yang penting kita itu melakukannya, gitu ya. Yang penting sebenarnya demikian. Karena sampai ataupun tidak pun kita tidak bisa membuktikan. Tetapi ketika setiap sesuatu yang sudah diperintahkan oleh agama, kita wajib yakin itu pasti bermanfaat. Ya. Jadi tidak mungkin Allah ataupun Rasulullah itu memerintahkan umat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ketika itu sudah diperintah oleh agama ya pasti bermanfaat, tidak mungkin tidak bermanfaat. Karena tidak ada istilahnya agama itu mengatur sesuatu yang sia-sia. Kalau tidak ada manfaatnya kan berarti melakukannya sia-sia. Jadi tidak mungkin istilahnya perintah Allah itu sia-sia, pasti ada manfaatnya, itu ya. Kemudian kaitannya dengan masalah pahala tadi, tidak harus keluarga. Jadi itu beliau itu istilahnya menggunakan dasar hadis idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Tetapi salah persepsi semestinya kalau mengambil hadis tersebut, ya. Jadi kalau pengertian hadis tersebut adalah ketika anak Adam, manusia itu meninggal, semua amal perbuatannya putus. Karena sudah mati ya putus, tidak ada amal itu masih gitu. Jadi setiap orang itu mati ya pasti amalnya semuanya putus. Ada yang amalnya itu pahalanya masih mengalir. Maksudnya pahala ini bukan pahala orang lain, pahala yang dilakukan oleh si mayit tadi, ya. Nah, pahala dari amal perbuatan mayit yang jadi pahalanya masih mengalir itu 3, yaitu sedekah jariyah, wakaf, kemudian ilmin yuntafudi, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan. Ini yang dimaksudkan itu bukan amalnya anak soleh yang dipahala itu, tapi pahala usaha orang tua tersebut, usaha mayat tersebut mendidik anak itu menjadi anak soleh. Ini pahalanya mengalir terus, bukannya doanya anak soleh itu, bukan. Cuma salah persepsi orang adalah kalau bukan anak soleh tidak sampai doanya gitu. Ini perlu dianu lagi ya, perlu ditegaskan lagi pengertian hadis tersebut, perlu difahami secara jeli. Jadi hadis tersebut bukan mengatakan pahala orang lain tidak sampai, yang sampai anak soleh, bukan. Jadi adalah pahalanya mayit mendidik anak soleh itu pahalanya mengalir terus. Bukan masalah doanya anak soleh, bukan. Ya. Suatu contoh kalau itu tadi adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah kan tidak bisa bicara. Begitu juga tadi ilmu, ya. Itu kan tidak bicara. Makanya adalah usaha tadi, usaha orang tua mendidik anak menjadi anak soleh. Ini adalah amal baik mayit tersebut yang pahalanya terus menerus tidak putus meskipun orang itu masih sudah mati. Jadi mungkin itu, ya. Kemudian kalau ditanya istilahnya apa ada doa kepada orang lain, ya banyak. Suatu contoh di dalam ayat Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina dalam surat Al-Hujurat itu adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya.
Jadi Allah itu mengajari kita untuk berdoa Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah doa saya. Dosa-dosa kami. Begitu juga dosanya orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang itu yang Allah ini yang mengajari. Tidak mungkin Allah mengajari sesuatu yang sia-sia tadi. Ketika kita mendoakan kepada sesama orang mukmin, ya berarti bermanfaat. Jadi mungkin itu Bu ya. Jadi adalah tidak perlu membahas sampai atau tidak sampai. Tidak perlu kita membahas sampai atau tidak sampai doa kita atau Ya, gimana? Beda. Lagi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Kiai yang hadiah untuk mayat tadi bacaan apa Pak Kiai? Salam untuk hadiah untuk mayat tadi. Terima kasih. Jadi bacaannya bebas sebenarnya Bu ya. Jadi bacaannya itu bebas, mau baca surat-surat yang panjang boleh ataupun yang pendek juga boleh. Tidak ada ketentuan baku harus seperti ini. Maksud dari hadis tersebut adalah yang penting kita melakukan amal sunat, kemudian berdoa, amal itu pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Jadi tidak hanya sholat saja, ya apapun bentuknya. Yang penting ibadahnya itu sunat. Kalau ibadah itu wajib ya tidak bisa, karena kalau wajib itu hak Allah. Tetapi kalau sunat itu adalah haknya yang melakukan. Berarti ya terserah yang melakukan mau dihadiahkan atau tidak, itu ya terserah. Ini akliyah fikihnya demikian. Nah, yang penting amal itu amal sunnah. Ya bisa jadi baca Al-Quran, bisa jadi baca dzikir dan lain sebagainya. Lafaz niatnya berapa? Niatnya ya sholat biasa. Niatnya ya niat sholat biasa. Usolli sunatan lillahi ta'ala. Ada memang itu ada dua pendapat ulama. Ada yang memang niatnya niat sholat hadiah. Tetapi yang lebih yang lebih masyhur itu adalah sholat sunat mutlak. Pokoknya sholat sunat gitu. Ya. Masih Bu? Ya. Ini ada pertanyaan lagi ya. Apakah orang yang mati karena bom bunuh diri bisa dikategorikan mati syahid? Contohnya pelaku bom Bali. Yang kedua, bagaimana hukum memandikannya? Karena korban bom bunuh diri tersebut anggota badannya hancur gitu. Ya. Terima kasih. Jadi kalau syahidnya wallahu a'lam, kaitannya dengan masalah syahid dunia akhirat ya. Karena tadi kalau kita mengikuti kaidahnya itu adalah perang. Berperang dengan orang kafir tujuannya mengagungkan agama Allah. Tetapi kalau ketika waktu bom bunuh diri itu kan lahiriahnya ya, kita tidak bisa mengatakan itu perang. Ya. Itu mungkin kita sulitnya untuk menghukumi apakah itu bisa dikatakan syahid dan tidaknya. Kalau kaidahnya syahid itu adalah perang, pertempuran antara orang Islam dengan orang kafir, orang Islam untuk mengagungkan agama Allah. Matinya karena itu kaidahnya. Tetapi kalau istilahnya nanti syahid hanya sebatas syahid akhirat, itu wallahu a'lam, bisa kondisional ya. Kondisional maksudnya adalah, makanya dulu juga pernah difatwakan oleh di Palestina ya. Palestina itu ada mufti istilahnya bisa jadi pembunuh diri itu dibenarkan oleh agama dalam saat-saat tertentu gitu ya. Tetapi itu kembali lagi adalah ketika sudah difatwakan tidak boleh keinginannya sendiri gitu. Itu kayak sudut pandang agamanya tahu ya. Ketika memang sudah difatwakan, ya bisa jadi adalah tadi meskipun entah itu nanti masuk dalam kategori syahid dunia akhirat wallahu alam, tapi syahid akhiratnya jelas kalau
difatwakan. Karena memang bisa jadi ada itu jalan caranya, itu jalan caranya untuk menghentikan kemungkaran ataupun adalah bisa jadi adalah untuk mematahkan orang kafir itu sendiri. Gitu. Cuma apa aja secara lahiriahnya kalau mati syahidnya ya dalam pertempuran itu sendiri. Kaitannya dengan masalah memandikannya adalah kondisional. Kalau memang sekiranya sudah tidak bisa dimandikan secara aturan, ya kembali lagi seperti tadi, ad-darurah tubihul mahdu, ya hanya sebisa-bisanya. Ya hanya sebisa-bisanya bagaimana cara mandikan, pokoknya agar diguyur ya diguyur. Bahkan ada suatu keterangan fikih adalah ketika dimandikan kok malah lebih hancur, ya malah tidak boleh. Karena alasannya adalah lihurmatil mayyit. Ketika seperti itu justru malah menghilangkan kewibawaan mayit, merusak harga diri mayit, itu hukumnya haram. Jadi ya, hanya sebisa-bisanya Bu ya. Kalau seandainya seperti itu memang dimandikan, ya sudah seketemunya saja. Apa yang ketemu itu dikumpulkan, kemudian dikafani, kemudian hanya sebisa-bisanya. Gimana? Kita beri kesempatan satu pertanyaan lagi. Oh ya, silakan Pak Sendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya tentang adab untuk menggali kubur. Seperti kalau kita mau memegang jenazah kan ada niatnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seumpama kita mau menggali kubur untuk jenazah itu, apakah ada juga bacaannya seperti itu? Misalnya kalau mulai istilah orang kan benda buminya gitu kan, apakah ada niat tertentu atau gimana gitu? Mohon penjelasannya. Itu kami tidak bisa menjawab Pak ya. Itu tradisi ada istilahnya memang apa bedah bumi ya. Tetapi secara fikih kami belum pernah membaca keterangannya. Entah itu tidak ada, entah kami belum menemukan alam. Tapi kami tidak bisa menjawab. Memang tradisinya adalah terjadi ya, istilahnya adalah bedah bumi ketika mau gali kubur ya. Tetapi saya sendiri dari sisi fikih kami belum pernah menemukan apakah itu ada atau tidaknya alam. Kebiasaan yang saya lihat pas mau gali itu kan ada yang dulu bukti yang di bedah itu ada yang dibacanya saya lihat itu kan baru mulai menggali gitu kan. Nah, makanya saya mau lebih jelas gitu apakah betul ada niat tertentunya gitu. Itu yang kami belum tahu. Cuma yang kami tahu adalah malah ketika mengkubur itu adalah disunatkan adalah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu adalah memang jelas saja dari sisi fikihnya ada. Ketika waktu memasukkan tanah, itu adalah yang tiga kalinya itu ada doanya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu memang ada sebenarnya. Dari bumi kita diciptakan, ke bumi kita kembali, dan dari bumi juga nanti kita dibangkitkan. Itu. Terima kasih banyak. Ya, baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pertemuan majelis kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk keberkahan majelis kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat dan berkah dari Allah. Kita mohon ke Pak Kiai untuk menutup dengan pembacaan doa. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alimna fit ta'wil wa faqihna fit din.
اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل تلاميذنا واجعل ذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر والطغيان اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم صراط أهل الاستقامة والتوفيق صراط أهل الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارزقنا وإياهم التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل